Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Ahmad Rojali, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Jakarta Barat, bertugas di SMA Negeri 94 Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu bagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, murid atau anak adalah sebagai benih, dan lahan adalah sebagai sekolahnya, dan lingkungan adalah matahari dan pengairannya. Apabila benih yang baik ditanam di tempat yang baik, kemudian dirawat dengan baik oleh petani yang tekun dan diberikan pengairan dan sinar matahari yang cukup, maka sekalipun benih itu awalnya kurang baik, dia akan bisa tumbuh optimal. Demikian juga sebaliknya, apabila benih yang sangat baik namun disemai di lahan yang kurang baik dan tidak dirawat oleh petani dengan baik, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang kurang, maka bisa jadi benih yang baik itu pun akan tidak mampu tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahannya agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Tiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan pada hasil. Lalu bagaimana penerapannya? Konsep filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran melalui platform yang menarik dan sesuai, dan memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari dan menemukan sumber belajar yang seluas-luasnya, baik secara individu maupun kelompok, untuk menemukan pengetahuan yang baru. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia.